Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bung Rocky kelihatannya makin seru ya, dunia perpolitikan kita ya. Kemarin itu bertemu Puan Maharani dan Puan Maharani bertemu dengan Cak Imin, terus kemudian bertemu dengan Airlangga Hartarto ini bertemu dengan dua orang galau lah gitu ya, Mas. Dengan problem masing-masing begitu dan yang luar biasa saya lihat, wah, ya, Mbak Puan ini sekarang udah berubah jadi politisi yang luas gitu ya. Itu yang kita maksud dulu bahwa Ibu Mega tuh salah pilih pilih kader sebetulnya. Puan itu tetap dia punya kemampuan untuk manuver karena Puan nggak ada beban apapun dalam di PDIP karena dia langsung darah biru Soekarno kan. Kalau Ganjar kan tetap ada beban itu dan orang akan hitung ya Ganjar apa sih, banyak betul orang yang seperti Ganjar diuntungkan aja karena dia ada di Jawa Tengah tuh. Tetapi bagi Puan, hak dia itu seharusnya dia tuntut kembali tuh. Nah karena itu komposisi-komposisi baru antara Puan dengan AHY, Puan dengan Erlangga, itu pasti membuat Jokowi gerah gitu. Karena mungkin-mungkin juga yang akan muncul bukan Ganjar yang dititipkan oleh Jokowi di situ tuh. Saya pakai Luis dititipkan karena sementara ini Pak Jokowi merasa Ganjar itu dia titipkan di situ tuh. Walaupun bagi Mega itu bukan dia titipkan, dia pulang ke kandang untuk diurus sendiri karena terlalu nakal main kemana-mana tuh. Ya, kira-kira begitu kan. Tetapi yang penting sebetulnya kita mau membaca arah pikiran Pak Jokowi itu apa sebetulnya yang dia inginkan. Dalam soal kasus Erlangga misalnya kita ingin lihat seberapa jauh sih Erlangga itu mau ditendang oleh Jokowi itu. Walaupun orang-orang yang disuruh Jokowi itu harus mengucapkan secara maksimal bahwa Erlangga mesti diganti, Erlangga nggak bermutu segala macam. Iya, tapi itu tidak bermutu karena Erlangga dicalonkan sebagai presiden yang memang nggak bisa naik. Tapi Golkar sebagai pengaman politik itu tetap berguna tuh. Erlangga tahu bahwa apapun nggak bermutu, tapi Golkar bisa bisa ada di parlemen loh, dan itu bahaya. Dan dengan itu Jokowi kira-kira menghitung itu tuh potensi Erlangga untuk mengkonsolidasi diri kalau dia jadi alternatif dalam politik Indonesia. Gimana kita membacanya? Karena kemudian kemarin itu konkret loh lah kelihatannya antara PDIP dengan Golkar yang menyatakan bahwa mereka akan membentuk tim teknis untuk melakukan penjajakan koalisi. Padahal sebenarnya seperti diakui oleh oleh Pak Erlangga ketika dia bertemu dengan Pak Jokowi sampai 3,5 jam itu, katanya dia sudah melaporkan akan bertemu dengan Puan. Gitu. Saya kira Erlangga bijak, dia tahu dia lagi persoalan internal, tapi sekaligus Erlangga tahu bahwa persoalan internal itu pasti adalah perintah eksternal, kira-kira begitu kan. Karena terlalu cepat tuh seolah Golkar itu punya otonomi untuk mengacak-ngacak ketua umumnya sendiri. Dan saya kira tidak dalam tradisi itu tuh. Biasanya Golkar itu di dalam untuk menghitung komposisi kabinet ini diacak-acak sebelum pilpres. Nah pasti etika Golkar itu bereaksi dong orang-orang semacam siapa Pak Abu Bakri yang juga udah pernah mengalami hal yang sama, Pak JK segala macam ingin melihat Golkar itu ditumbuh secara organisasi yang baik. Kalau ada problem ya udah di Munas saja. Saya kira Erlangga paham itu dan pertemuan dengan Pak Jokowi saya kira masuk akal karena Pak Jokowi tentu ingin tahu rasa politik Erlangga itu kemana sih, ke Anies, ke Prabowo atau ke Ganjar, yaitu Ganjarnya Puan. Nah, saya kira Erlangga paham itu sehingga Pak Erlangga menganggap oke, okay, nggak ada soal dia bertemu dengan PDIP, bukan dalam rangka mencari selamat dari kasus itu saya kira, tapi untuk memperlihatkan pada Jokowi bahwa politik itu tidak harus dicemaskan sebetulnya. Kan Erlangga juga politisi yang matang tuh, jadi sikapnya Erlangga sebetulnya untuk menenangkan hati Jokowi. Ya, artinya apa sebenarnya kita mengartikan ini? Kendati Pak sekarang ini kecenderungannya Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo, tapi tetap saja dia berharap bahwa yang Anda tadi sebutkan bahwa kader yang dititipkan itu juga tetap bisa bermain juga begitu. Saya kira itu. Jadi nggak berubah pikiran Pak Jokowi bahwa siapapun yang akan memimpin Indonesia nanti dia harus melindungi Presiden Jokowi hari ini. Yang nggak mungkin melindungi dia adalah
Anies tuh. Bukan karena Aniesnya, tapi lebih karena ada SBY yang di belakangnya. Kira-kira begitu tuh. Jadi kita mau pastikan itu aja kan. Kan kalau dilihat apa sih potensi Anies untuk mengucapkan perubahan dengan backup apa tuh? Ya pasti ada figur semacam SBY yang secara kuat menegaskan bahwa kehidupan demokrasi mesti dipastikan jujur. Kan itu intinya. Ya PKS iya, tapi PKS ya satu faksi dalam PKS mungkin masih meragukan kalau menerima Anies. Tapi itu bisa diselesaikan secara teknis. Tapi dengan Demokrat nggak mungkin secara teknis. Ini betul-betul secara ideologis ada perubahan tuh. Dan kita lihat bahwa ketegangan antara SBY dan Jokowi itu melampaui kemampuan PKS untuk maneuvering di antara ketegangan itu. Jadi PKS nggak mampu misalnya bertengkar secara konseptual dengan Jokowi. SBY mampu bertengkar tuh. Nah itu saya kira yang dikhawatirkan Jokowi itu, bahwa kalau SBY memenangkan secara konseptual berarti Anies itu akan diasuh oleh SBY. Ini kan kecemasan seorang Jokowi aja, yang juga nggak begitu. Anies juga bisa ketemu Jokowi sebetulnya tuh. Jadi poin itu. Nah yang berikut tentu Jokowi ingin kirim sinyal bahwa dia masih pro Ganjarnya Megawati itu, walaupun itu kan dia masih pro tuh. Nah apa bukti dia pro? Ya udah, kira-kira orang lihat oh kalau begitu Erlangga tuh jadi proksinya Jokowi di PDIP. Itu sekedar memberi rasa aman pada Jokowi bahwa nanti Ganjar pun akan dia klaim tuh melalui Erlangga. Ini analisis kita aja tuh. Tetapi yang berbahaya adalah memanfaatkan momentum ini untuk sekedar menjaga diri sendiri. Kan yang buruk dari Pak Jokowi, dia kirim semua faksi ke semua tempat, lalu dia merasa dia aman. Nah dalam keadaan semacam ini, orang seperti Prabowo juga merasa loh kenapa bandulnya mengarah pada Megawati lagi tuh. Nah kalau begitu Prabowo juga harus memperkuat. Kan Pak Prabowo udah taruh segala macam cara supaya memastikan bahwa Gerindra dan Jokowi itu kayak amplop ditempelin perangko tuh, nggak boleh lepas tuh. Kira-kira begitu kan. Jadi kelihatannya Gerindra juga akan melakukan perhitungan ulang. Apakah strategis tindakan Jokowi itu? Bagi Jokowi strategis. Karena Prabowo menang atau Ganjar menang, dia tetap aman tuh. Yang susah adalah membayangkan kalau Prabowo kalah. Itu urusannya jadi lain. Kalau Ganjar kalah ya udah jelas tuh, karena dari awal orang hitung bahwa Ganjar pasti akan kalah tuh di dalam putaran pertama tuh. Nah, kalau Anies masuk putaran kedua, ya berbahaya bagi Jokowi. Kira-kira itu kesulitan melihat perkembangan politik. Karena itu Jokowi mau pastikan yang boleh masuk putaran kedua hanya Ganjar dan Prabowo. Kira-kira itu kesimpulan di kepala Pak Presiden. Ya. Nah ini, Anda tadi menyinggung soal Pak Prabowo ya. Kan kalau kemarin-kemarin kita tahu bahwa skenario Pak Jokowi itu membentuk koalisi besar gitu ya. Dan itu targetnya mengcornering PDIP gitu kan. Di situ ada Gerindra, ada PKB, ada PAN, dan ada Golkar. Dan sejauh ini berhasil karena karena PDIP itu hanya berhasil menggait P3 begitu ya, Bung Rocky, dan itu kan nggak sama kalau P3. Tapi kalau kemudian ternyata PDIP berhasil menggandeng Golkar plus PKB, itu kan kemudian jadinya yang sekarang jadi faktor yang itu Pak Prabowo dong. Pak Prabowo cuma dapat PAN gitu. Dan Erick Thohir tentu saja. Itu yang saya hitung tadi, kecemasan Gerindra sebetulnya tuh, bahwa seluruh investasi Gerindra itu memastikan bahwa koalisi yang memungkinkan diolah oleh Jokowi adalah koalisi yang dibentuk oleh Prabowo. Tapi ini sekali lagi, ini kesulitan kita untuk menerangkan pada publik bahwa Jokowi itu di kepalanya bukan ingin bikin pemilu. Dia ingin ada presiden yang terpilih yang akan dia setir juga tuh. Tapi kan konyol kan, siapapun yang terpilih, bahkan Ganjar yang dititipkan Jokowi, nggak mungkin Ganjar itu menjaminkan Jokowi. Karena pada waktu itu Jokowi udah nggak punya kekuatan. Bagaimana lagi tuh? Satu-satunya cara adalah Jokowi tanamkan secara kuat bahwa yang bisa menjamin dia hanya keluarganya. Siapa? Ya Gibran, cuman Gibran yang bisa jamin itu. Itu pun separuh-separuh tuh. Kalau Gibran nggak punya kekuatan politik ya dipasangkan dengan Prabowo, tetap Gibran tenggelam karena figur Prabowo terlalu kuat, profil Prabowo terlalu kuat. Kan cuman itu masalahnya. Jadi sekali lagi udah berminggu-minggu kita membahas kecemasan Jokowi. Nah sekarang kecemasan itu makin terlihat. Erlangga itu diviktimisasi dalam upaya untuk ditaruh sebagai kuda Troja baru di PDIP, kira-kira begitu tuh. Dan itu untuk menyakitkan bagi Golkar. Tapi Golkar saya kira akan bertumbuh untuk memahami itu. Dan dalam hitungan strategis Golkar pasti punya siasat lain. Untuk sementara mungkin oh iya oke lah tuh. Tapi dalam hitungan ke depan kan Jokowi makin lama makin terlihat tidak mampu lagi untuk mengendalikan diri itu. Dan dia pasti bertanya tuh, Pak Erlangga kira-kira siapa sih yang akan Anda pro dibikin
dia udah bertanya pada Surya Paloh. Jadi hal yang sama menunjukkan Jokowi tetap cemas karena dia tidak bisa menduga apa yang akan terjadi 2 hari setelah dia lengser. Ya, ya. Dan ini kan kemudian saya pernah juga menyinggung ini seperti hikayat lama hikayat Melayu Pan Balang Tamak gitu ya, bingung dia mau semua dia dapat, mau ada 2 undangan kenduri dan dia mau semua dapat dua-duanya begitu kan. Nanti bisa saja yang terjadi justru Pak Jokowi tidak dapat dari Prabowo karena Prabowo merasa lo kok nggak full dukung saya gitu. Sebaliknya juga Ibu Megawati juga bisa mengklaim loh ini Ganjar ini ya karena ikhtiar saya bukan karena Jokowi kan begitu. Kesulitan Jokowi, dia nggak punya peralatan lain lagi. Itu satu-satunya yang bisa dia gertak adalah Golkar. Kan cuma itu kan. Dan kalau misalnya siapa yang bisa digertak Jokowi lagi yang secara signifikan untuk dititipkan pada Ganjar, nggak ada lagi itu. Jadi terpaksa dia mesti cari itu, dia mesti cari Golkar. Dan dalam kalkulasi itu Prabowo mengerti bahwa Golkar itu sebetulnya lebih dekat secara teknokratik dengan Gerindra daripada dengan PDIP kan, itu dasarnya. Demikian juga PDIP menganggap bahwa secara ideologis sebetulnya Golkar itu bukan teman seranjang dengan PDIP karena itu ada soal Orde Baru macam-macam di situ. Tetapi ini adalah siasat-siasat yang pasti akan berantakan tuh. Mereka yang dipaksakan untuk tidur seranjang itu pasti satu waktu akan Schedie van Tafel and Bad itu akan berpisah ranjang dan meja sebetulnya kan. Jadi ini sebetulnya cuma siasat aja yang kita bisa pantau dan masih panjang loh ini, Agustus, September, Oktober, masih ada 3 bulan permainan ini. Jadi buat sementara ya kita anggap aja bahwa Jokowi tetap ada dalam kecemasan. Sampai kapan kecemasannya berhenti? Sampai dia sadar bahwa dia sedang menunggang macan tuh. Kalau dia turun dia diterkam macan, kalau dia tetap naik dia kehabisan tenaga karena digoyang-goyang oleh si macan. Oke. Bagaimana dengan PKB ini, Bung Rocky? Karena kalau kita tadi Anda menyinggung Golkar secara dengan PDIP, ya jelas memang dari faktor kesejarahan juga 2 hal yang berbeda nih. Kalau mau kita tarik sampai orde lama juga seperti itu. Kalau PKB ini kan juga relatif lebih dekat dengan PDIP. Caimin juga ini kan dulu orang yang dititipkan oleh Gus Dur kepada Ibu Megawati. Dan kalau kita tarik ke belakang juga antara NU dan Bung Karno itu juga punya kedekatan gitu. Di mana peran ini PKB di sini? Kan Caimin sendiri udah ngaku dia nunggu takdir aja tuh. Ya. Jadi kita minta takdirmu apa sebenarnya Caimin itu. Itu jangan dia tunggu, dia paksakan bahwa dia ditakdirkan untuk mendampingi Gerindra. Tapi Gerindra udah menganggap ya itu kurang masuk akal juga tuh karena Gerindra butuhnya tuh yang real NU kira-kira begitu kan dalam kalkulasi elektabilitas. Lain kalau Gerindra itu udah aman, tapi saya kira juga Gerindra makin lama makin aman. Justru karena dia makin aman, dia tunda aja kan gampang dia panggil balik si Caimin kan. Jadi soal-soal semacam itu dah buat Caimin bikin aja semacam kepastian bahwa udah dia nggak mungkin masuk di dalam putaran itu, tapi dia perkuat calon-calon legislatifnya kan supaya dia bisa deal nanti di DPR kan. Jadi Caimin musuhnya udah tutup buku aja tuh, udah habis tuh. Demikian juga Erick Thohir. Lama-lama Erick Thohir juga kasusnya hilang gitu potensinya hilang karena dianggap bahwa ya Erick Thohir itu kekuatannya apa di belakang itu kan nggak ada partai politik. Ya dititipkan pada Prabowo boleh, tapi bagi Prabowo ya apa kalau dianggap bahwa Erick Thohir itu NU ya nggak juga, NU bisa berbalik arah karena Erick Thohir jadi NU karena amplopnya yang ada merek NU-nya begitu kira-kira tuh. Ya. Jadi sebenarnya yang justru yang perlu kita perhatikan ini adalah bagaimana manuver dari Golkar sekarang ini, manuver Erlangga bersama Golkar ya yang justru signifikan untuk kita amati ya. Nah itu kesimpulannya, Golkar akhirnya masuk dalam gelanggang lagi itu karena Golkar tahu bahwa dia adalah faktorial dalam soal ini. Dia apapun Golkar punya kemampuan manuver, seniornya masih mampu untuk menghidupkan manuver itu. Jadi selama kasus ini berlanjut pasti elektabilitas Erlangga naik terus. Oke. Atau Golkar paling nggak diingat terus kan. Apalagi kalau siksak itu bagus sampai kira-kira awal September ya ternyata Munas tidak bisa dipaksakan oleh Jokowi, itu artinya Erlangga balik lagi pada Golkar dan Golkar makin firm. Kan ini Golkar kan hanya ingin mencitrakan atau membuat kesan bahwa dia tidak mungkin dibelejeti seperti mau membelejeti Demokrat kan. Jadi Golkar udah tahu bahwa kalau pola semacam itu ya udah artinya berhenti demokrasi. Dan anak-anak muda Golkar mengerti bahwa mereka harus dukung sifat dari partai Golkar yang terbuka dan modern dan nggak boleh diganggu-ganggu oleh politik. Jadi sebenarnya ini kendati Pak Jokowi itu terkesan ingin menunjukkan dirinya sebagai kingmaker, tapi sesungguhnya pilihan-pilihan Pak
Jokowi sebenarnya terbatas karena the real misalnya seperti Ibu Megawati kemarin yang memberi sinyal bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partai itu menunjukkan bahwa Ibu Megawati dalam posisi yang cukup percaya diri gitu. Akhirnya yang kita pastikan dia nggak bisa jadi kingmaker. Dia Hmm. akan diumpankan di dalam dua kubu ini di antara Megawati dan Prabowo. Pada akhirnya begitu tuh. Hmm. Kalau ini assuming bahwa Anies memang mau dihabisi misalnya. Tapi kecemasan Jokowi kan bukan terhadap apa yang akan dialami setelah Lancer, tapi yang sekarang ini nih, yang real ini nih, dia mau tahu betul-betul komposisinya apa itu. Tentu dia mau kasih sinyal juga pada Ibu Mega, tapi dia tahu kalau dikasih Ibu Mega, Pak Prabowo juga sedikit akan ngambek tuh, walaupun Prabowo mampu untuk menyimpan perasaan. Kan ini soal seorang kingmaker yang ya tidur di dua ranjang, nggak bisa begitu. Ya. Kingmaker itu dia mesti pastikan bahwa ada seseorang yang dia inginkan, dan itu mesti dia tumbuhkan secara beradab lah. Kan nih politik kita terbuka tuh, kita tahu ya bahwa ada perasaan Gerindra juga yang udah habis-habisan pamer ke segala arah tentang dukungan Jokowi. Tiba-tiba Gerindra menganalisis bahwa kok Jokowi masih kasih sinyal pada PDIP walaupun PDIP lagi bermusuhan dengan dia tuh. Erlangga pergi pada PDIP itu sinyal yang mencemburukan bagi Gerindra, apapun keterangan pers nanti dari Gerindra. Yes, oke. Baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky. Ya. Oke.